Oke, di pertemuan kali ini kita akan belajar rumus if, or, dan if and di Excel. Jadi di sini saya sudah siapkan sebuah data. Jadi pada intinya if, or, dan if and ini adalah rumus untuk kondisi satu buah kondisi atau lebih dari satu buah kondisi. Contoh di sini ada data seleksi karyawan untuk dokter laptop. Syaratnya yaitu jika pengalaman kerja lebih dari 4 tahun dan IPK lebih dari 3,0. Namun di sini untuk rumus if or itu jika si karyawan data nomor 1 ini contoh dia memenuhi dari salah satu syarat tadi, maka dia akan diterima. Salah satu syarat terpenuhi saja dia akan diterima. Contoh di sini pengalaman kerja harusnya 4 tahun tapi di sini 2 tahun. Nah, harusnya tidak diterima di sini karena tidak terpenuhi. Namun IPK-nya lebih dari 3,0 maka dia akan tetap diterima. Nah, untuk rumus fungsi if and itu dia harus terpenuhi kedua kondisi harus terpenuhi. Contoh, kondisi pertama syaratnya pengalaman lebih dari 4 tahun dan IPK lebih dari 3,0, dua-duanya terpenuhi maka dia akan diterima. Tapi jika kedua-duanya tidak terpenuhi atau hanya terpenuhi satu saja, maka dia statusnya akan tidak diterima. Oke, di sini kita coba buat rumusnya ya. Sama dengan if buka kurung, kita contohin rumus untuk or dulu ya. Or buka kurung, jika kondisi pengalaman lebih dari sama dengan 4 tahun, maka dia akan diterima. Atau kondisi IPK lebih dari 3,0 maka dia akan diterima. Oke, kenapa di sini statusnya diterima semua? Nah, sedangkan syaratnya tadi pengalaman lebih dari 4 tahun dan IPK lebih dari 3,0. Nah, oke, di sini hanya pembanding saja ya. Sebagai contoh, rumus if or tadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Jika salah satu kondisi ini terpenuhi, maka statusnya akan tetap diterima. Contoh, pengalaman kerja lebih dari 4 tahun dan IPK lebih dari 3,0 diterima. Lalu di sini data nomor 2, 3, dan 4 pengalaman kerja tidak terpenuhi kondisinya tapi IPK terpenuhi, maka dia tetap diterima seperti itu. Nah, begitu juga sebaliknya. Di sini di data nomor 5 pengalaman kerja terpenuhi tapi IPK tidak terpenuhi, tapi kenapa dia diterima? Karena salah satu kondisi terpenuhi. Nah, sekarang kita rumus N sama dengan, sebenarnya rumusnya sama saja sih, sama saja ya. If kondisi pertama lebih dari 4 ya, lebih dari 4 tahun, maka dia akan diterima. Dan kondisi kedua adalah IPK lebih dari 3,0 maka dia akan diterima. Di sini untuk N, kenapa hanya data nomor 1 yang statusnya diterima? Karena rumus if and itu tadi adalah untuk jika kedua kondisi terpenuhi baru dia diterima. Tapi jika ada salah satu kondisi yang tidak terpenuhi maka dia tidak akan diterima. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke, kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kalian suka video ini. See you next time.